Rasa galau di hati Fitri Karlina belum juga sirna. Kali ini bukan karena tempe dan tahu yang langka. Fitri galau karena dihadapkan secara langsung pada potret buram kemiskinan di ibu kota. Orang-orang miskin yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari layar televisi, sekarang hadir langsung di depan matanya. Ya, dalam perjalanan dari Jakarta menuju Ciamis, Jawa Barat, Fitri Karlina yang didampingi sang kakak Nini Karlina melihat secara kasat mata potret kemiskinan rakyat jelata. Senang kepingin punya anak lagi. Terima kasih Bu, alhamdulillah. Oh, lagi sakit? Ya. Anang Hermansyah benar-benar bersyukur. Harapannya untuk memiliki keluarga utuh terwujud sudah. Setelah resmi meminang Ashanti pada pertengahan Mei lalu, tak lama lagi pasangan pengantin baru ini akan segera pindah ke rumah barunan megah yang terletak di kawasan perumahan elit Cinere, Depok. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sebelumnya selama 3 tahun, Anang beserta kedua anaknya, Aurel dan Azriel, tinggal di sebuah ruko berlantai 5 di kawasan Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, pasca bercerai dengan Krisdayanti beberapa waktu yang silam. Rumah ini memang belum rampung 100%. Meski masih banyak memerlukan penyempurnaan di beberapa bagian, namun rumah megah yang berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi ini lebih mewah dibanding dengan tempat tinggal Anang saat masih bersama Kade dahulu. Karena rumahnya Anang masih persiapkan dulu. Pada saat nanti sudah pindah masih ditata dulu. Bak sebuah istana, rumah baru Anang dan Ashanti yang berkonsep ala Mediterranean itu ditopang banyak pilar-pilar yang menambah kesan megah bangunan berlantai 2 tersebut. Tidak sampai di situ saja. Di rumah yang kabarnya menelan biaya hingga miliaran rupiah ini, Anang berencana akan membuat logo berupa huruf A tepat di atas bangunan yang melambangkan inisial sang pemilik rumah, Anang dan Ashanti, serta kedua anak mereka, Aurel dan Azriel. Yang milih itu bertiga, dia, Aurel, Azriel. Bukan milih, ngasih saran. Jadi kan ada beberapa contoh rumah. Terus bagus yang mana ya gitu. Setelah aku kasih tahu yang itu dan ternyata Loli sama Jel juga mikirnya sama gitu. Oh iya bagus yang itu gitu. Ashanti memang merupakan wanita teristimewa bagi Anang. Kasih sayang serta perhatian yang dicurahkan Ashanti bagi Anang dan kedua anaknya jelas semakin memperlengkap kehidupan rumah tangga yang baru saja dibangun. Meski kerap disibukkan dengan jadwal manggung yang padat, namun Ashanti tak melupakan perannya sebagai istri dan juga seorang ibu. Ia selalu meluangkan waktunya untuk mempersiapkan segala keperluan sahur dan berbuka untuk suami dan kedua anaknya tersebut. Terus dibikinin soto sama satu. Terus sama apanya nanti juga dibikinin soto, itu enak banget. Dan aku kemarin juga buka soto, itu juga waduh. Disuruh milih anak malu. Aku nggak mau egois dalam arti bukan tiap kali buka harus makanan aku, cuma kita selalu berdua menyocokkan bahwa ada makanannya dia, makanan aku. Karena kalau makanan aku doang kasihan dia buka puasanya nggak lahap kan, dan aku paling nggak suka kalau dia makan buka puasa tuh nggak lahap. Karena takut dia kurus kan, sedangkan dia kalau makanan yang dia suka ngeliat makannya seneng gitu, tapi kalau dia nggak suka tuh aku udah bisa tahu gitu. Jadi paling malaman aku paksa lagi sampai berantem, makan nggak, nanti aja sahur gitu. Jadi pengennya dia bisa makan apa yang dia suka kalau buka puasa. Dan sebagai pasangan yang baru saja menikah, Anang jelas tak ingin menunda untuk segera memiliki momongan. Namun sayang seribu sayang. Lantaran sang istri mendapat tawaran untuk bermain film layar lebar, Anang pun harus menyimpan dalam-dalam keinginannya tersebut. Keduanya pun sepakat menunda untuk memiliki momongan, meski usia Anang kini sudah memasuki kepala 4. Senang kepingin punya anak lagi.
Kalau kepingin pasti kepingin banget gitu. Cuma kan aku mikirnya kalau memang ternyata masih ada tanggung jawab sama orang yang membutuhkan, aku masih kurus, nggak boleh hamil. Kan aku mikirnya ke sana tadinya gitu. Tapi kalau memang ternyata mudah-mudahan itu tidak memberatkan buat pihak yang buat filmnya kalau tiba-tiba aku hamil gitu kan. Ya nggak apa-apa. Cuma kemarin pikirannya tuh bahwa ditunda dulu dan itu juga di persetujuan dia kan. Aku bilang kan tadi bahwa amanah itu pasti Allah mendatangkan, memberikan pada saat yang memang sangat tepat. Kebahagiaan rupanya tak hanya monopoli pasangan pengantin baru Anang dan Ashanty saja. Di tempat lain, pedangdut Fitri Karlina kembali mengejutkan banyak orang. Usai menggoyang pasar Keramat Jati beberapa waktu lalu, kali ini Fitri lagi-lagi membuat kehebohan kala membagi-bagikan makanan sahur bagi orang-orang di jalanan. Seperti apa kehebohan yang dibuat Fitri Karlina? Jika Anang tengah kasmaran dengan istrinya Ashanty, Fitri Karlina justru sedang kasmaran dengan orang-orang kebanyakan. Setelah melebur dan berbagi cinta di pasar Keramat Jati beberapa waktu yang lalu, kali ini Fitri Karlina justru berbagi kasih dengan beberapa orang yang ia temui dalam perjalanan dari Jakarta menuju Ciamis. Di jalan, Fitri Karlina membagi-bagikan menu sahur. Seperti apa perjalanan cinta pelantun ABG tua ini dari Jakarta sampai ke Ciamis, Jawa Barat? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Fitri Karlina lagi-lagi membuat kehebohan. Setelah menggoyang para pedagang di Keramat Jati beberapa waktu lalu, kali ini Fitri Karlina mengejutkan banyak orang tatkala membagi-bagikan menu sahur untuk orang-orang di jalanan. Rasa galau di hati Fitri Karlina belum juga sirna. Kali ini bukan karena tempe dan tahu yang langka. Fitri galau karena dihadapkan secara langsung pada potret buram kemiskinan di ibu kota. Orang-orang miskin yang selama ini hanya bisa ia saksikan dari layar televisi, sekarang hadir langsung di depan matanya. Ya, dalam perjalanan dari Jakarta menuju Ciamis, Jawa Barat, Fitri Karlina yang didampingi sang kakak Nini Karlina melihat secara kasat mata potret kemiskinan rakyat jelata. Ada keluarga yang harus tidur di pinggiran jalan, beratapkan langit, berselimutkan embun pagi, dan mereka coba lelap dalam buai mimpi. Mimpi untuk sekedar bisa hidup lebih layak lagi. Mimpi yang mungkin tak akan pernah bisa mereka beli. Dan kepada mereka inilah, Fitri dan Nini Karlina coba berbagi setetes kasih. Ya pemirsa kabar-kabari, dini hari ini kita berdua, aku Fitri Karlina dan kakak kita rencananya mau bagi-bagi rezeki ya sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Benar. Berbagi sama. Ini kita sudah menyiapkan makanan. Alhamdulillah ya, ada telur, ada ayam, ada sayuran juga, terus ada sambal. Langsung aja yuk, kita berangkat. Maaf mengganggu ya Pak ya. Ini kok tidurnya di sini Pak? Gak punya rumah. Pak itu Belum jauh mobil melaju, pemandangan miris itu kembali tersaji di depan mata. Fitri Karlina patut masgul. Ketika dirinya bisa menikmati tidur yang nyenyak di kasur empuk, keluarga ini justru harus tunduk menerima kenyataan pahit, tidur di pinggir jalan bersama anak-anak mereka.
puasanya lancar ya